dan juga saat ini Roy Suryo dan Dr. Viva sedang melakukan tes kesehatan. Melihat kemarin proses penahanannya seperti apa? Ya, kalau melihat perjalanan ya, perjalanan mulai dari ditetapkan tersangka, terus wajib lapor, terus kita melihat juga nih beberapa hal ya, yang tentunya pihak Polda Metro Jaya kita apresiasi ya, cukup baik ya. Artinya melalui mekanisme, melalui adanya aturan yang sudah dilalui, itu. Dan kita sudah melihat juga ada beberapa syarat penting tentang penahanan upaya paksa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita apresiasi itu. Kenapa? Karena 4 syarat yang sudah terpenuhi unsurnya. Artinya syarat itu adalah syarat material, yaitu syarat formil, syarat subjektif, dan syarat objektif. Ya. Apa aja tuh syarat formilnya, ya kan? Syarat materialnya apa aja? Kalau formil itu kan yang dituangkan dalam surat perintah penahanan. Itu formil. Yang melakukan satu surat ini menyantumkan identitas terhadap tersangka. Ya, baik itu rumah ataupun tempat dia tinggal dan lain-lain. Ya, itu dapat juga tembusan tersangka kepada kuasa hukumnya pada waktu dia melakukan satu adanya surat ataupun baik itu dalam proses wajib lapor peristiwa sudah berjalan, dan juga ada beberapa syarat yang kita lihat bahwa dia melakukan satu tindakan-tindakan yang di luar semestinya pada waktu dia menyandang seorang tersangka, kan seperti itu. Maka dari itu polisi dalam hal ini penyidik unit Kamnap tentunya sudah sangat melalui mekanisme itu, yang tentunya nggak ujuk-ujuk main langsung melakukan pengambilan paksa atau penahanan, ya. Dan juga memang ya, karena ini mau dilimpahkan atau tahap 2, jadi memang mekanisme ini yang dipakai untuk bisa apa? Untuk bisa pada waktu tahap 2 ini sudah memang benar-benar siap untuk dilimpahkan. Karena yang namanya waktu pelimpahan tahap 2 itu harus juga dipastikan bahwa tersangka tersebut dalam keadaan sehat. Tersangka tersebut dalam keadaan tidak sakit. Oleh karena itu, diceklah di rumah sakit Polri demi untuk dicek kesehatannya. Kalau memang ternyata dalam proses mekanisme pengecekan medis ternyata eh, terdapat ya penyakit atau sakit dalam kategori itu riwayat sakit dan lain-lain, dan itu memang benar-benar diuji klinis itu sakit, tentunya ini tidak bisa untuk ditetapkan 2 dulu. Karena memang dalam proses ini juga harus dalam kondisi sehat dong tersangkanya, seperti itu. Makanya kenapa kemarin ya ada statement yang menyatakan bahwa pada waktu setelah dilakukan upaya paksa untuk penjemputan tersangka, itu dibawa ke rumah sakit dulu. Untuk apa fungsinya? Karena dicek kesehatan. Tapi pada waktu dicek ternyata sehat, makanya dimasukin ke dalam tahti. Dan ternyata memang hari ini ya, ternyata dicek ke rumah sakit Polri, memang ada penyakit riwayat. Nah, disitulah nanti akan dilihat oleh pihak medis, dalam ini dokter yang berkompeten terhadap penyakit seorang tersangka, yang tentunya ini melalui tahapan-tahapan, ada laboratorium, kalau dicek riwayat penyakitnya seperti apa, dan kalau mengkhawatirkan tentunya ini harus diobatin dulu, nggak bisa dalam kondisi masih sakit untuk bisa dilimpahkan. Jadi memang harus dicek secara menyeluruh. Kalau memang sakit ya sakit, kalau tidak sakit ya tentunya dinyatakan masih toleran untuk bisa dimasukin ke tahti seperti itu. Bang Edi sebagai pelapor melihat kinerja pihak kepolisian merasa sudah puas untuk sih. Saya melihat di sini kalau dalam hal ini tentunya Roy Suryo, dalam hari ini Roy Suryo CS ya, tentunya sudah benar-benar dispesialkan. Kenapa itu? Karena kenapa?
ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Tetapi polisi sudah sangat baik sekali, tidak dilakukan penahanan, dilakukan wajib lapor, sampai berjalan berbulan-bulan, dia masih melakukan expose di TV, masuk ke media TV dan lain-lain, masih melakukan narasi-narasi, dan yang kita lihat ini jejak digitalnya pun ada. Sebenarnya kalau dalam proses tersangka ini tidak lazim ya. Kita ngomongnya tidak lazim karena apa? Orang jadikan tersangka terus masih masuk ke dalam media TV dan lain-lain untuk bisa. Sebenarnya kalau upaya hukum kan bisa dilakukan mekanisme. Apa tuh mekanismenya? Ya ada gelar perkara khusus, ada pra peradilan yang tentunya mekanisme itu yang diambil sebenarnya untuk diambil untuk eh, apa menyangkal ataupun membela diri untuk bahwa dia menghilangkan status tersangkanya, kan seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat kan sudah berjalan sampai seujung ini, sampai detik-detik sudah P21 pun, itu pun masih juga berbuat narasi-narasi yang membuat kita juga terjadinya hal-hal yang meresahkan, memberikan satu polemik-polemik, spekulasi terhadap objek daripada laporan, kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau dispesialkan, kalau kita lihat dispesialkan mereka kok, kan gitu. Berarti baru kali ini status seseorang tersangka tapi masih diberikan kesempatan gitu. Betul, masih diberi kesempatan. Dan memang kalau kita lihat ya, kita mengapresiasi ya dalam hal ini Kapolda Metro Jaya mengambil sikap yang betul-betul terarah dan terukur. Artinya dalam proses P21 dia melakukan satu penahanan untuk apa? Untuk mempersiapkan semua tersangka ini. Kan juga ada hal-hal yang perlu dilaluin. Nggak ujuk-ujuk langsung main dilimpahkan aja kan gitu. Ini kan bukan barang, ini kan orang gitu kan. Yang tentunya dalam hal ini kita harus tahu bahwa orang tersebut dalam proses tahap 2 itu kan, mekanisme tahap 2 itu kan harus dalam keadaan sehat waktu dilimpahkan. Jadi kalau masih sakit tentunya ini harus dilihat, benar nggak sakit. Tapi kalau masih toleransi, batas toleransi, artinya sakit tapi tidak parah sakitnya, ya tentunya Polda juga harus memberikan sikap yang betul-betul memang ini tidak sakit kalau itu tidak sakit gitu. Apalagi sempat kan sebelum adanya penahanan melakukan press conference terkait P21 itu sendiri ya. Yang dimana sempat seolah-olah diduga mengolok-olok P21. Nah itu mencerminkan kalau Roy Suryo ini seperti apa? Iya, jadi ya itu tadi, karena ada beberapa perjalanan yang kita jalanin sekarang, kita lihat juga bahwa dalam posisi sudah P21 saja masih kan dia nggak percaya bahwa itu P21. Dia harus cek lagi, kan sebenarnya harusnya dicek aja. Boleh kok dicek kan gitu, tapi biarkan aja, ini kan proses namanya. Jadi yang namanya seorang tersangka baik itu melalui PH-nya, untuk menarasikan dan lain-lain itu haknya, kan nggak apa-apa juga. Karena fokusnya adalah bagaimana ini P21 ini memang betul-betul sudah lakukan P21 dan sudah komplit semua berkasnya, artinya tinggal menunggu untuk tahap 2. Diserahkannya semua barang bukti dan BAP, tersangka dalam keadaan sehat tentunya. Itu juga dipersiapkan untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Itu. Bang Haji, mengaminkan nggak sih, sempat kan sebelumnya beberapa waktu silam Pak Sekjen sempat mengungkap bahwasannya kasus Roy Suryo ini akan bakalan ditahan ketika adanya hari Jumat ramah. Nah, kemarin persis di hari Jumat. Ya, pernyataan Sekjen kita ya, Bang Ade Darmawan, saya rasa ini betul-betul Jumat keramat. Jumat di mana sikap dari pihak Polri dalam hari ini Polda Metro Jaya kita mengapresiasi, sangat mengapresiasi. Kenapa? Penegakan hukum, norma hukum dan dasar landasan-landasannya pun sampai saat ini benar-benar dipakai. Dilakukannya satu penahanan bukan serta-merta melakukan kebebasan seorang tuh diinjek-injek, bukan itu. Tapi artinya mekanisme semua sudah dijalankan dan sampai di ujung pun memang sudah melakukan upaya yang dilakukan oleh pihak Polda ini. Upaya inilah yang membuahkan satu
hasil yang kira-kira bukan kemauan daripada pihak Polda, tapi ini aturan hukum. Pada waktu mau proses tahap 2 sudah dilakukan semua aturan-aturannya. Jadi memang benar-betul ya dilakukan penahanan, bukan serta-merta penahanan itu dilakukan Polda itu karena memang ditahan untuk dilakukan semua, dicek seluruhnya untuk dilimpahkan seperti itu. Bang, kabar terbaru Rosuryo ini sekarang dirawat di rumah sakit Polri. Banyak publik menilai hal ini janggal. Apakah proses seperti itu lazim di praktik hukum? Iya, jadi seorang tersangka nih awalnya sehat. Makanya kenapa kemarin kita dari berstatement, ada statement ya, yang kita lihat juga di media sosial menyatakan kenapa tersangka begitu dibawa ke rumah sakit Polri, emangnya ada apa? Emang kenapa kan gitu? Ya inilah, begitu dia dicek ternyata tidak ada masalah, begitu sampai di Tahti dilakukan penahanan ternyata ada gangguan kesehatan, ya kan? Itu yang harus dilihat. Kalau memang dokter menyatakan, dokter ya, kan ada uji klinisnya, ada hasil laporan laboratorium, ada hasil mekanisme semua riwayat penyakitannya, riwayat penyakitnya, dan sekarang tentunya nggak bisa itu dibohongin. rekam medis. Ya, kalau memang itu betul, dicek seluruhnya. Ya, tapi kalau tidak betul, tandanya ini menjadi pokok penting. Ada apa sebenarnya kan gitu? Kalau tidak benar kan. Tapi saya rasa mungkin ada spekulasi hal-hal kayak gitu dinormalisasi. Saya rasa yang namanya orang sakit ya sakit. Kalau orang nggak sakit dibuat sakit, ya untuk saat ini nggak ada normalisasi seperti itu kalau menurut saya. Jadi saya rasa kita menghormatilah bagaimana pihak medis memberikan penjelasan. Nanti kan akan dilihat pertanggungjawabannya bukan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Kalau dia melakukan tindakan-tindakan di luar semestinya. Tapi saya rasa itu jauh ya untuk bisa dia mengada-ada bahwa ini orang sakit apa tidak sakit dibilang sakit, kita nggak mungkin sih. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau secara hukum seperti apa nih Pak? Kondisi kesehatan itu bisa di proses penahanan atau pemeriksaan? Jadi tidak menghilangkan proses penahanan tersangka. Karena memang diobatin dulu setelah normal ya baru dibalikin ke Tahti gitu loh. Untuk bisa persiapan dilakukan tahap 2, dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi memang kalau orang sakit ya pasti diobatin dulu. Biar nggak sakit, biar sehat baru dilimpahkan ke kejaksaan. Seperti itu. Kalau dari pribadi Abang sendiri nih melihat kasus ini, ada semacam kejanggalan nggak sih dalam penanganannya? Kita sih dugaan-dugaan tuh pasti ada ya, normal lah ya. Dugaan-dugaan tuh pasti ada. Kita ngelihat di sini ada sesuatu hal ya. Itu pasti ada. Yang namanya lazim lah seorang memprediksi kan. Tapi semua itu bakalan beriring dengan waktu biar pasti terlihat ada kepentingan apa, bagaimana dia melakukan tindakan ini sampai seperti ini kan gitu. Tentunya ini yang menjadi pokok penting nantinya di ujung nanti. Ya kita belum sampai kepada tahap ujung, biarkan nanti dilihat nih atraksinya, dilihat nih bagaimana dia membuktikan, bagaimana dia bisa dalam fakta sidang nanti dia bisa membuktikan alat buktinya, faktanya dan lain-lain. Tentunya di situ ntar terlihat semua. Jadi kita nggak bisa spekulasi, biarkan proses yang namanya proses sekarang ini kan lagi di rumah sakit, biarkan kita doakan semoga sehat, cepat bisa dilimpahkan, terus cepat bisa disidangkan. Seperti itu. Jadi ada dugaan nggak sih sakitnya dua orang ini tersangka ini agar mendapatkan upaya penangguhan penahanan? Jadi gini, mekanisme penangguhan penahanan ini hanya sebatas apa? Toh sebenarnya kalau ngomong penangguhan penahanan, itu ada mekanisme penangguhan. Kalau itu orang itu benar-benar sakit tentunya diobatin. Itu lazimnya seperti itu. Jadi kalau mau ditangguhkan toh sudah mau tahap 2. Biarkan nanti pihak kejaksaan yang akan menilai apakah layak untuk dilakukan penangguhan. Karena ini kan sudah detik-detik mau tahap 2 nih. Jadi kita doakan aja biar sehat, langsung dilimpahkan, langsung disidangkan.
Seperti itu. Tapi upaya itu dibolehkan nggak sih? Ya boleh. Jadi setiap tersangka mempunyai hak untuk minta penangguhan penahanan. Tapi ya dalam hal ini underline nih, apakah efektif minta penangguhan penahanan? Kalau sakit ya pasti diobatin dulu lah di rumah sakit. Itu poinnya. Toh sekarang ini mau detik-detik mau tahap 2, lakukan penangguhan penahanan buat apa gitu loh. Karena waktunya cuma mepet untuk bisa dilimpahkan kejaksaan. Biarkan nanti kalau ternyata dari pihak kejaksaan melihat bahwa ternyata ditahan atau tidaknya kan menjadi kewenangan dari kejaksaan toh. Jadi biarkan kejaksaan punya sikap seperti apa, apakah mau dilakukan penahanan atau tidak gitu loh. Kalau dilakukan penahanan, mekanismenya juga punya hak untuk bisa meminta permohonan pengalihan tahanan menjadi tahanan kota atau menjadi tahanan rumah. Seperti itu kalau memang ditahan. Gitu. Jadi ini kewenangannya sudah beda beda ini apa namanya? Beda tempat ya gitu. Beda kewenangan. Jadi kewenangan di Polda Metro Jaya ini udah detik-detik di ujung. Buat apa lakukan penangguhan? Kalau sakit ya pasti diobatin dulu sampai normal baru dilimpahkan. Biarkan nanti kejaksaan yang akan mempunyai kewenangan lagi. Gitu. Tapi kalau pihak sana meminta ke pihak tadi bersatu upaya penangguhan, gimana responnya? Ya Karena kan gini, laporan ini kan berawal dari Pradi Bersatu. ya kita kan tim hukum ya. Tapi kalau kita bicara masalah mekanisme yang namanya untuk dilakukan penangguhan, pengalihan, itu menjadi kewenangan. Ini kan masih pihak kepolisian yang sebenarnya apabila semua sudah lengkap, sudah sesuai dengan aturan, dilimpahkan tahap 2. Nah, kalau yang namanya seseorang tersangka, terus seseorang terdakwa nanti pada waktu di persidangan, itu pun boleh memohon pengalihan, boleh aja, itu hak. Ada undang-undangnya untuk bisa punya hak yang sama di mata hukum. Karena orang yang terdakwa, orang yang tersangka, itu belum tentu dia bersalah. Sebelum dia melakukan sidang dan putus sidangnya. Jadi seorang pun mata hukum sama, walaupun dalam proses ini dia masih sekarang ditahan. Tetapi belum tentu bersalah. Itu underline-nya, jadi belum tentu dia bersalah. Jadi buktikan saja di persidangan kalau dia nggak salah. Dan masalah kewenangan itu tadi, kewenangan polisi. Saya rasa efektif atau tidaknya yang tadi saya bilang. Untuk ditangguhkan apa efektif apa tidak. Toh sebentar lagi untuk dilimpahkan. Ya saya rasa pihak kepolisian juga akan menilai, menganalisa, dan juga mengambil sikap seperti apa. Kalau memang sakit ya pasti diobatin, biar cepat membaik, biar sehat, dilimpahkan ke kejaksaan. Biar kejaksaan punya wewenang, apakah ditahan atau tidak. Gitu. Tapi dari pihak Pradi Bersatu sendiri, responnya seperti apa? Saya nggak bisa... Apakah menolak untuk permintaan penangguhan atau tidak? Saya rasa ini kewenangan. Kalau saya bilang harus ditahan, belum tentu.